Halo guys, welcome back to my channel. Oke, pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan video tutorial sebelumnya pada aplikasi input data siswa. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah berhasil membuat input data siswa. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah file untuk menampilkan data siswa dengan data yang diambil dari tabel siswa dari database DB siswa. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja buka teks editornya. Kita lanjutkan project kita kemarin, file kita kemarin. Di sini ada index dan koneksi.php. Nah, kita buat sebuah file baru dengan nama tampildata.php. Oke, langsung saja kita tuliskan script untuk menampilkan data dari data yang ada di database ya, pada tampil data.php. Terlebih dahulu kita panggil dulu koneksi ya, koneksi database-nya dengan nama koneksi.php. Setelah itu kita akan menampilkan data yang ada di database dalam bentuk tabel seperti ini ya teman-teman. Jadi kita harus membuatnya dengan tabel ya. Jadi ada 4 buah kolom ya, 5 buah kolom di sini. ID siswa, NIS, nama, kelas, dan alamat. Nah, data ini kita akan tampilkan dalam tag HTML ya, aplikasi kita. Jadi di sini kita buat tabel terlebih dahulu, echo ya, untuk menampilkan data. Tabel ya, berarti tabel. Kita tutup dulu tabel. Kita bikin kepala tabelnya dulu ya. Jadi kita gunakan tag hit, tutup dulu supaya tidak lupa. Nah, di sini kita akan bikin baris baru tr ya, kita gunakan th, penutup dulu ya, tr gini. Nah, di dalamnya untuk kolomnya kita gunakan th, tutup th1 ya, agar lebih mudah. Mungkin diginiin aja ya, supaya teman-teman mungkin lebih mudah dalam memahami kode ini ya. Jadi ini ada 1 buah kolom, kita bikin kolom baru, 2 lagi, tutup th nya, 3, 4. Jadi ada 5 buah kolom. Jadi 5 buah kolom ini apa saja ya? Yang pertama di sini kita akan mengisikan nomor. Kemudian yang kedua ini kita isikan nama. Di sini kelas ya. Sesuai ini ya, NIS, nama, kelas, alamat ya. Kita sesuaikan saja. Nomor di sini NIS dulu ya. NIS, terbalik pun nggak masalah sebenarnya ya. NIS ini tergantung itunya saja. Jadi supaya lebih mudah saja gini aja ya, NIS ini ya, agar lebih mudah dalam mempelajarinya. Jadi nomor, NIS, di sini ada nama, kemudian di sini ada kelas, dan di sini ada alamat. Oke, bisa kita simpan file save, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Filenya itu tampil data ya. Jadi di sini kita tambahkan saja link. Kita gunakan H3. Kita bungkus linknya ahref. Kita panggil tampil datanya ya di sini. Tampil data. Bukan th tapi kemudian H3. Jadi tujuan tampil data ini kita isi dengan
filenya tampil data .php. Kalau sudah di save, kita lihat hasilnya. Ini ada tampil data. Jadi saat kita klik dia akan mengarah ke tampil data. Nah, di sini sudah ada nomor, NIS, nama, kelas, dan alamat. Nah, langkah selanjutnya kita akan menampilkan data yang ada di database ini ke dalam tabel sini. Oke, lanjut buka teks editornya, kita pergi ke tampil data.php ya. Jadi di sini sudah kita buat untuk headnya, kemudian untuk bodinya ya, tabel body, tbody, tbody, tutup. Oke, kemudian pada tag body ini kita akan membuat baris baru ya. Kalau baris itu tr ya, tr, tutup tr-nya. Nah, di tr ini kita akan membuat kolom sesuai dengan yang di atas ini. Ada 5 buah kolom ya. Kita gunakan td 1 ya, tutup. Jadi ada 5 buah td. Oke. Jadi di dalam tag tbody ini kita berikan 5 buah kolom lagi, di mana baris ini adalah baris untuk menampilkan data yang ada di database ya. Pada tabel ini kita coba kita berikan border sama dengan 1 ya. Nah, border sama dengan 1 ini agar nanti tabelnya itu terdapat garis ya. Nah, untuk menampilkan data yang ada di database, kita akan menampilkan pada kolom ini ya. Kita fokus sekarang pada kolom ini. Nah, di sini kita akan memanggil query MySQL-nya untuk menampilkan data yang ada di database. Oke, di antara sini saya berikan enter supaya lebih berjarak dan mudah dipahami. Di sini harus kita tutup dulu tag echo-nya ya. Di sini kita tutup agar tidak error. Karena di sini kita akan masuk ke query ya. Query kita bikin variabel, kemudian MySQL query ya. Buka tutup kurung titik koma. Dan di sini kita akan memanggil variabel koneksi dari koneksi titik php ya, untuk menghubungkan aplikasi kita ke database. Jadi koneksi, kemudian query-nya select bintang from nama tabel ya. Nama tabel. Apa nama tabelnya tadi? TBL siswa ya. TBL siswa. Harus sama ya. Nama tabel itu harus sama sesuai dengan yang ada di database. Sama persis 100%. Kalau nggak sama nanti akan error. Oke, lanjut kita ke query-nya. Kita bikin variabel tampil misalnya sama dengan MySQL fetch array ya. Kita ambil query ya, variabel query yang di atas yang ini. Nah, sekarang sudah kita buat query-nya, kemudian kita akan tampilkan di antara tag td ini tadi ya, sesuai dengan data yang ada di atas. Ini nomor ya. Nomor ini kita kosongkan terlebih dahulu ya. Kolom pertama ini kan nomor, kita kosongkan, kita loncat ke kolom kedua, bikin variabel ya. Terlebih dahulu untuk menampilkan pakai echo ya, biar tidak error. Echo, buka echo dulu. Nah, kalau sudah baru kita tampilkan di sini. S tampil, panggil variabelnya tampil sesuai kolom yang ada di database. Ini ya, NIS.
Ini nis huruf kecil semua. Jadi di query kita juga harus huruf kecil semua. Nis. Oke. Ya, seperti ini ya. S tampil ini variabel query yang sudah kita buat tadi. Nis ini adalah kolom yang ada, field yang ada di database. Dia huruf kecil semua. Ya, oke. Kita file, kita save. Coba kita lihat hasilnya. Refresh. Oke, ini udah tampil ya, 872. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nama, kelas, dan alamat. Kita bikin. Kita panggil variabel tampil, kemudian kolomnya ini sesuai dengan yang ada di database ya. Nama. Jadi ini hurufnya ini harus sama dengan field yang ada di database. Database yang ini ya. Nis, nama, kelas, alamat. Jadi kalau huruf kecil semua, huruf besar semua 100% harus sama, nggak boleh berbeda. Nis, nama, kemudian tampil, kelas, terakhir tampil, alamat. Oke, kalau sudah semuanya ya. Kalau sudah semuanya, kita klik file, kita save. Coba kita lihat hasilnya. Oke ya. Datanya sudah tampil, namun datanya hanya satu yang ditampilkan. Ya, hanya satu yang ditampilkan. Nah, bagaimana cara kita menampilkan seluruh data yang ada di database ini? Jadi, pada query-nya ini kita gunakan perulangan ya. Query-nya ini kita gunakan perulangan ya dengan while ya. Di sini saya gunakan while. Jadi yang akan diulang nanti ini ya. Ini akan kita ulang-ulang nanti. Jadi query-nya kita tempatkan di sini. While buka kurung. Ini. Kemudian di sini kita buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawalnya. Ini ada pada yang kita ulang. Jadi yang kita ulang tuh di bagian sini. Jadi di sini tutup kurawalnya. Jadi echo-nya ini tutupnya ada di sini, ya. Nah, seperti ini, ya. Jadi yang ditampilkan, yang diulang itu ini, nanti akan diulang-ulang terus. Kemudian T-body ini, ya, kita berikan echo lagi. Karena di sini kita menggunakan PHP ya, jadi kita echo untuk menampilkan data. Oke, di sini, ya. Di sini sudah kita berikan perulangan while. Kalau sudah kita file, kita save, coba kita jalankan aplikasinya. Oke ya. Nah, di sini datanya akan tampil semua. Nah, sekarang kita akan membuat penomoran ya, otomatis ya. Jadi untuk membuat penomoran pada perulangan while, kita bisa gunakan di sini s nomor plus ya. Kemudian kita berikan di sini variabel s nomor. Dan jangan lupa ya, di atasnya sini s nomornya kita set 0 dulu. Nah, 0. Jadi saat diulang dia akan bertambah, plus ini tambah 1 ya. Nah, akan bertambah. File, save. Sekarang kita jalankan. Ya, lihat di sini nomornya ya nanti. Oke ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, sekarang kita sudah bisa menampilkan datanya. Oke. Mungkin nomor ini akan kita tempatkan di tengah ya, kelas juga ya, karena ini terlalu ke kiri. Jadi di kode ini di bagian nomor kita berikan align ya, align sama dengan center. Kemudian tadi kelas ya, kelas juga kita berikan align sama dengan center. Oke, ini untuk membuat data tengah. Kemudian mungkin kita harus memberikan link ya di sini. Jadi kita echo. Di sini harus kita bikin tambah data misalnya.
Oke, kalau sudah kita file, kita save dan kemudian kita lihat hasilnya. Oke ya, di sini tambah data siswa. Nah, kemudian kita buat link ya. Jadi saat diklik maka akan menuju ke halaman form data siswa. Form data siswa itu ada di index.php. Jadi ini kita berikan link href sama dengan tujuannya itu ke index.php ya, ke file index ini. Oke, ini tutup. Oke ya. Berikan tag br supaya enter. Klik file, klik save. Coba kita jalankan. Oke ya, di sini sudah ada. Nah, maka akan ke form input siswa dan saat kita klik tampil data maka akan mengarah ke tampil data. Oke, mungkin sampai di sini video tutorial kita untuk menampilkan data yang ada di database dengan PHP MySQL. Jangan lupa untuk di tap tombol like-nya serta klik notifikasi, klik lonceng untuk notifikasi video-video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.